Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jarak dalam ruang untuk materi jarak dari titik ke bidang. Untuk memperdalam tentang materi jarak dari titik ke bidang, kita dituntut untuk mengingat kembali tentang alat-alat tempur yang dipergunakan untuk memperdalam, untuk membahas materi jarak dari titik ke garis. Yang pertama, proyeksi titik ke ruas garis. Itu harus diingat, belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis tersebut. Pada segitiga ABC, itu proyeksi garis tegak lurus dari C ke ruas garis AB, atau jarak dari titik C ke garis AB, yakni ruas garis CD. D-nya tidak berada di tengah-tengah AB. Lain hal dengan segitiga PQR, di mana PR sama dengan QR. Maka proyeksi garis tegak lurus R ke ruas garis PQ, yakni ruas garis RS, S-nya di tengah-tengah ruas garis PQ. Yang pertama, alat tempur. Yang kedua, rumus Pitagoras. Kita sudah biasa diingatkan tentang rumus Pitagoras, itu dengan rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita membutuhkan berpikir cepat karena kita sedang membahas tentang jarak dalam ruang. Maka kita berpikir praktis untuk perhitungan dalam penggunaan rumus Pitagoras. Untuk rumus Pitagoras, kita pergunakan rumus jika segitiga siku-siku, sisi-sisi siku-sikunya adalah A akar B dan A akar C, maka sisi miringnya adalah A akar B plus C. Dengan demikian, jika dimisalkan ada sebuah segitiga siku-siku, sisi miringnya 6, salah satu sisi siku-sikunya adalah 2 akar 5, maka kita ubah dulu angka 6-nya menjadi A akar sekian. 6 itu 2 kali 3. 3-nya kita buat dalam bentuk akar, berarti 3 kuadrat 9, maka 6 sama dengan 2 akar 9. Karena yang ditanyakan adalah sisi siku-siku, maka sisi siku-siku yang ditanyakan tersebut sama dengan 2 akar dari 9 min 5. Jadi sama dengan 2 akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2, jadi 2 akar 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4.
Untuk lebih pahamnya, coba perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Misalkan panjang rusuknya adalah A, maka AB akan sama dengan BC, sama dengan CG, sama dengan BF, sama dengan AD. Seluruh rusuknya sama dengan A. AC itu adalah diagonal bidang. AG diagonal ruang. Karena AC diagonal bidang, maka jarak dari A ke C atau menghitung panjang AC dari segitiga siku-siku A, B, C dengan sisi siku-sikunya adalah AB dan BC yang panjangnya A, kita buat A-nya menjadi sama dengan A akar 1. Jadi AB A akar 1, BC-nya A akar 1. Dengan demikian, sisi miring AC atau diagonal bidang ABCD, yakni ruas garis AC, itu sama dengan A akar 1 plus 1 sama dengan A akar 2. Untuk diagonal ruangnya, diagonal ruang AG misalkan, diagonal ruang AG kita gunakan garis bantunya AC dan CG untuk supaya terbentuk segitiga siku-siku. AC itu A akar 2, CG-nya A akar 1. Maka jarak dari A ke G itu adalah A akar 2 plus 1. Alat tempur yang ketiga yang harus diingat bahwa jika sebuah segitiga siku-siku dimisalkan sisi alasnya adalah A, tingginya B, dan sisi miringnya adalah C, maka luas segitiga siku-siku tersebut adalah setengah AB. Bisa pula kita menghitung luas segitiga ini dengan menjadikan C sebagai alasnya, sehingga tingginya adalah D. Dengan demikian setengah AB akan sama dengan setengah CD, atau AB sama dengan CD. Maka D sama dengan AB per C. Dan terakhir, yang keempat, teorema jika garis G tegak lurus bidang alfa, maka G tegak lurus terhadap semua garis yang ada di bidang alfa. Misalkan AE tegak lurus terhadap bidang EFGH, rusuk terhadap atap. AE tegak lurus terhadap
FGH. Maka secara otomatis AE akan tegak lurus EF, AE juga tegak lurus EH, AE juga tegak lurus EG. Kalau begitu, jarak dari A ke bidang EFGH itu sama dengan panjang ruas garis AE. Jarak dari titik A ke bidang DCGH sama dengan ruas garis AD. Ya, kita lanjutkan. Kita bahas jarak titik ke bidang. Lanjutkan bahasan terdahulu. Kita gunakan soal berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 satuan. Ditanyakan berapa jarak dari titik A ke bidang BDE, berapa jarak dari titik G ke bidang CFH, dan apa yang dapat disimpulkan dari jawaban soal nomor 1 dan nomor 2. Siap? Kita buatkan terlebih dahulu kubusnya, kubus ABCD EFGH. Ini kubusnya, panjang rusuknya adalah 6 satuan. Maka AB sama dengan 6, BC sama dengan 6, CD sama dengan 6, AD juga sama dengan 6, AE sama dengan 6, dan seluruh rusuk kubus ini adalah sama dengan 6. Kita ulas sedikit dari bahasan tadi tentang teorema garis terhadap bidang. Misalkan ditanyakan berapa jarak dari A ke bidang EFGH, dari A ke EFGH, maka kita proyeksikan titik A ke bidang EFGH. Kita buat garis tegak lurus. Kita sudah tahu bahwa rusuk terhadap alas itu adalah tegak lurus. Berarti yang tegak lurus itu adalah ruas garis AE. Maka jarak dari titik A ke bidang EFGH sama dengan ruas garis AE sama dengan 6. Kita kembali ke soal. Soal yang ditanyakan adalah berapa jarak dari titik A ke bidang BDE. Dari A ke bidang BDE. Nah, kita buat segitiga BDE-nya. Nah, ini.
segitiga BDE. Bagaimana menentukan jarak dari titik A ke bidang BDE? Perhatikan segitiga BDE. BE itu adalah diagonal bidang. DE juga diagonal bidang. Kaki-kaki segitiga BDE panjangnya adalah sama. Karena segitiga ini sama kaki, maka karena ini sama kaki, BE sama dengan DE, maka jarak dari E ke garis BD itu sama dengan proyeksi garis tegak lurus dari E ke garis BD ini. Tegak lurus dan tempat kedudukan proyeksi titik E itu akan berada di tengah-tengah garis BD. Garis BD ini adalah diagonal bidang. Jika jatuhnya di tengah-tengah BD di sini, maka titik proyeksi E itu akan berada pada perpotongan diagonal BD dan AC. Kita buatkan garis AC-nya. Buatkan garis AC-nya. Jika kita memperhatikan segitiga ini, BDE, kemudian ditanyakan jarak dari A ke bidang BDE, maka secara otomatis ukuran terpendek, jarak terdekat, ukuran terpendek dari A ke bidang BDE ini ada pada garis E ke proyeksi titik E. Ke sini. Misalkan titiknya adalah titik I. Ya. Misalkan titiknya adalah titik I. Titik I misalkan. Berarti garis proyeksinya, kita buat garis proyeksi dari titik E ke titik I. Garis proyeksinya. Nah ini. Garis proyeksinya. Maka jarak dari A ke segitiga BDE ini, titik proyeksi dari titik A ke sini akan jatuh pada ruas garis EI. Akan jatuh pada ruas garis EI. Kita misalkan kan diri kita tidak tahu jatuhnya di mana. Misalkan jatuhnya adalah di titik K. Kita buatkan titik K-nya. Misalkan di sini, ini titik K.
K yang berada pada ruas garis EI. Ini titik proyeksi dari titik A ke garis EI yang membentuk garis yang tegak lurus. AK itu garis yang tegak lurus terhadap EI, yang menunjukkan bahwa AK itu adalah ukuran terpendek dari titik A ke bidang BDE. Kita buatkan garisnya. Ini A ke K. Itu jarak dari titik A ke segitiga BDE. Di mana titik K itu adalah proyeksi titik A ke bidang BDE yang membentuk garis tegak lurus AK terhadap EI atau terhadap bidang BDE. Tuh. Tulis dulu ya. Tulis dulu jarak dari titik A ke bidang BDE. Kita buat garis proyeksi dari titik E ke garis BD, misalkan jatuh di titik I ya. Karena ini sama kaki atau ini sama sisi ya, karena BD juga diagonal bidang, maka BI sama dengan DI. Kemudian tadi apa? Tadi itu langkahnya adalah kita tarik garis proyeksi dari E ke I ya, membentuk garis EI, dan titik proyeksinya kita misalkan K. Garis proyeksi dari A ke EI misal di K. Nah, misal di K. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga EAI. Nah, perhatikan segitiga EAI. AE itu rusuk, panjangnya 6. AI ini adalah setengah dari diagonal AC. Karena panjang rusuknya 6, berarti AC diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Karena AI itu setengah dari AC, berarti AI setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Ini panjang AI itu 3 akar 2. Kita tulis dulu ya. AI ini 3 akar 2. AE tadi 6 ya. Kita akan menghitung panjang EI.
Jadi daerah tempur segitiga ya. Ini ada segitiga siku-siku karena ini rusuk, ini alas. Berarti EA tegak lurus AI ya. Nah, ada segitiga siku-siku EAI dengan AI-nya 3 akar 2, AE panjang rusuk 6. Nah, kita gunakan rumus yang singkat. Untuk rumus Pythagoras, 6-nya kita ubah menjadi 3 akar sekian. 6 itu adalah 3 kali 2. 2-nya dikuadratkan jadi 4. Berarti 6, ini E itu adalah 3 akar 4. Kita tuliskan dulu ya. AE-nya sama dengan 6 atau 3 akar 4. Berapa EI-nya? Nah, karena AE dan AI ini adalah sisi-sisi siku-siku, EI sisi miringnya, maka EI itu sama dengan 3 akar 4 tambah 2. Sama dengan 3 akar 6. Kita tuliskan dulu. Nah, EI itu sama dengan 3 akar 6. Diperoleh dari ini. Ya. Ini 3 akar 4, 3 akar 2. Maka sisi miringnya adalah 3 akar 4 tambah 2. Udah, ketiga sisinya dari segitiga siku-siku EAI sudah diketahui. Karena ketiga sisinya sudah diketahui, maka kita akan bisa menghitung panjang dari A ke K sebagai jarak dari titik A ke bidang B, D, E. Rumusnya adalah AK sama dengan AI dikali AE dibagi EI. Ingat-ingat rumus luas segitiga ya. K sama dengan AI kali AE dibagi EI. AI-nya adalah 3 akar 2, AE-nya 3 akar 4, EI-nya 3 akar 6. Ya. 3 akar 2 dikali 3 akar 4 dibagi 3 akar 6. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Tinggal akar 4 dikali 3 akar 6 dibagi akar 2 dikali akar dikali 3 akar 4 dibagi akar 6, karena tadi 3-nya sudah terbagi ya oleh pembilang 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, ini pembagian dengan pembagi bilangan akar. Kalau pembaginya bilangan akar menjadi irasional, maka harus dirasionalkan dulu. Akar 6 dikalikan lagi dengan akar 6. Kalau penyebut dikali akar 6, maka pembilang juga harus dikali akar 6.
Sehingga penyebutnya akar 6 dikali akar 6 sama dengan 6. Tadi akar 2 dikali 3 akar 4 dikali akar 6. Berapa? Berapa? Akar 4 Oh, jangan 3 akar 4 ya, karena ini dibuat 3 akar 4 itu hanya untuk mengukur EI. Udah aja langsung 6 ya. Ulangi. Jadi AI nya adalah 3 akar 2, AE nya 6 per 3 akar 6. 3 akar 2, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Berarti ini akar 2 dikali 6, jadi 6 akar 2. 6 akar 2 dibagi akar 6 ya. Ini penyebutnya kita kalikan lagi dengan akar 6 supaya rasional ya, supaya menjadi bilangan real. Pembilang juga dikalikan akar 6. Jadi 6 akar 2 dikali 6 per 6, karena akar 6 dikali akar 6 sama dengan 6 ya. Maka tadi 6 akar 2 dibagi 6 itu sama dengan akar 2 ya. Jadi akar 2 dikali akar 6 sama dengan akar 12. Akar 12 itu sama dengan 2 akar 3 ya. Dengan 2 akar 3. Untuk lebih jelasnya kita tuliskan nih ya. Maka ya, ini AI, AE 3 dibagi 3 jadi 1, jadi 6 akar 2 per akar 6 ya, 6 akar 2 per akar 6 ya, supaya real kita kalikan dengan akar 6 dua-duanya, pembilang dan penyebutnya. Akar 6 dikali akar 6 sama dengan 6, 6 dibagi 6 1, jadi dengan akar 2 kali akar 6 sama dengan akar 12. Akar 12 itu adalah 2 akar 3 ya. Jadi jarak dari titik A ke bidang BDE atau ruas garis AK itu sama dengan 2 akar 3. Jarak dari titik A ke bidang BDE 2 akar 3. 1. Yang kedua tadi jarak dari titik G ke bidang C F A ya. G ke bidang C F A. Kita buat dulu segitiganya. Segitiga C F A. Nah, buat segitiganya, segitiga C F A. Nah, ini segitiga C F A
CF diagonal bidang, FH juga diagonal bidang, dan CH juga diagonal bidang. Sama-sama diagonal bidang. Sama-sama diagonal bidang. Perhatikan. Ini ditanyakan jarak dari A ke segitiga BDE. Kalau ini dari titik G ke bidang CFA. Dengan cara yang sama seperti ini, seperti pengerjaan dari jarak dari titik A ke bidang BDE, berarti karena ini sama kaki, maka proyeksi titik G ke bidang CFH itu adalah jatuhnya ke garis dari kedudukan garis proyeksi C ke tengah-tengah FH. Karena ke tengah-tengah FH, maka tengah-tengah FH ini akan merupakan titik perpotongan diagonal FH dengan diagonal EG. Ya, dengan diagonal EG. Buatkan diagonal EG-nya, garis diagonal EG-nya. Maka proyeksi dari C ke FH itu akan di sini. Pertemuan diagonal EG dan FH, misalkan ini titik, tadi titik I ya, dan titik C. Titik C. Berarti tadi tempat kedudukannya adalah pada garis C. Tempat kedudukan proyeksi titik G ke CFH. Kita buat dulu garis CJ. Buat dulu garis CJ-nya. Nah, itu. Garis CJ-nya, misalkan kita tidak tahu di mana letaknya. Ketika kita proyeksikan G ke garis CC, kita misalkan saja tadi ini titik K ya. Sekarang misalkan titik L. Misalkan jatuhnya di titik L. Kita buatkan titik L. Nah, di sini jatuhnya di titik L. Jatuhnya di titik L. Maka dengan demikian jarak dari G ke bidang CFH itu sama saja dengan jarak dari G ke garis CJ. Misalkan jaraknya adalah GL. Ya, GL. Kita buat dulu garis GL. Nah, itu jarak dari G ke L. Kalau kita perhatikan
ukuran ini kan kita temukan ada segitiga CGC ya, dimana segitiga CGC ini siku-siku di G, sebab ini rusuk terhadap atap, rusuk terhadap bidang atap. Ini siku-sikunya di G, ini panjangnya 6, ini panjangnya setengah diagonal EG 3 akar 2, karena ini 6, ini 3 akar 2, maka CC sama dengan EI. CC sama dengan EI, yaitu 3 akar 6. Ukurannya sama ya, ini ukurannya sama dengan AIE, karena ukurannya sama, sudutnya pun akan sama. Dengan demikian GL juga akan sama dengan AK ya. Kalau tadi AK itu adalah 2 akar 3, berarti GL juga sama dengan 2 akar 3. Kita tuliskan untuk jadi catatan ya. Nih, tuliskan jarak dari titik G ke bidang CFA dengan cara yang sama seperti menghitung tadi ini dari A ke bidang BDE, maka kita dapatkan GL, jarak dari G ke bidang CFH itu sama dengan 2 akar 3. Kemudian yang berikutnya, apa yang dapat disimpulkan? Apa yang dapat disimpulkan dari penemuan AK dan GL ini? Sekarang perhatikan segitiga BDE dan segitiga CFA. Segitiga BDE dan CFA ya. Ini kan EC itu setengah diagonal, sama panjangnya dengan CI, setengah diagonal. Selain sama juga sejajar, ini sejajar. Sejajar, ini dari titik tengah J ke E dengan C ke I sejajar ya, panjangnya sama dan sejajar. Karena panjangnya sama dan sejajar, maka kedua segitiga ini BDE dan CFH juga sejajar. Ini sejajar. Karena ini sejajar, A ke K itu 2 akar 3, G ke L juga 2 akar 3. Kita tahu bahwa jarak dari A ke G itu adalah A akar 3, rusuknya 6 ya, maka AG sama dengan 6 akar 3. AG itu adalah 6 akar 3. Tadi AK itu 2 akar 3. GL juga 2 akar 3. 2 akar 3 itu sama saja dengan 1/3 dari AG. 1/3 dari AG. Berapa jarak dari A ke K? Berapa jarak dari G ke L? Dari A ke K, dari G ke L itu sama dengan 1/3 jarak AG.
Mengapa? Karena ini sejajar. EJ sejajar dengan CI, segitiganya pasti sejajar. Jika ini 2 akar 3, ini 2 akar 3, maka pasti jarak dari K ke L juga 2 akar 3. Sama. Nah, karena ini sejajar. Karena ini sejajar, maka K ke L juga 2 akar 3. Dengan demikian bukan hanya AK dan GL itu 1/3 dari A, G, kita juga bisa menghitung jarak dari A ke L atau G ke K. Nah, ini 1/3 AG, ini juga 1/3 AG, berarti jarak dari A ke L itu 2/3 AG. G ke K juga itu 2/3 AG. Itu kesimpulan yang dapat dari dua bahasan ini. Bahwa jarak dari A ke K sama dengan G ke L sama dengan K ke L sama dengan 1/3 A, 1/3 dari diagonal AG. Paham? Paham? Silakan tuliskan. Pertiga AG, jarak dari A ke L atau G ke K. 2/3 AG, AG-nya adalah 6 akar 3. 2/3 AG berarti 4 akar 3. Sekian. Ada tugas. Empat akar 3 kita dapatkan dari kesimpulan hasil kerja kita hari ini. Untuk lebih jelasnya tentang jarak dari A ke L dan G ke K itu sama dengan 4/3. Silahkan lakukan perhitungan secara manual seperti ini. Lakukan seperti ini, bahwa G ke K itu sama dengan 4 akar 3, A ke L juga 4 akar 3. Selamat bekerja. Pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.